Ganjar dikejutkan dengan dugaan pungli berkedok infak saat berdialog dengan salah satu pelajar SMKN 1 Saleh Saudara yang berada di Rembang. Mendengar cerita pelajar tersebut, Ganjar meminta pihak sekolah untuk mengembalikan uang itu dan tidak ada lagi sekolah yang melakukan tindakan serupa. Saat ini kepala sekolah tersebut ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3 Jawa Tengah. Kemudian dia kita jelaskan dulu sambil kemudian kita melakukan pengecekan dan kita minta untuk dikembalikan. Nah, sekarang lagi dari dinas bicara dengan kepala sekolahnya, sementara dia sedang oleh pejabat dinas dulu dan kita memberikan pelajaran biasa. Nah, kita titip lah pada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pak Wirojo. Senang sekali pagi ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Ada berita yang cukup menghebohkan di Jawa Tengah ketika seorang guru dicopot oleh Ganjar Pranowo ya, karena dugaan pungli. Tetapi apakah betul seperti itu? Apa bedanya pungli? Apa bedanya pungutan? Apakah yang dilakukan oleh kepala sekolah itu berdasarkan aturan atau tidak? Lantas pula apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan kenapa Ganjar Pranowo kemudian mencopot kepala sekolah itu? Ya, kita bahas dan kita baca nanti kita bahas. Kita harus meluruskan beberapa anasir-anasir atau pemahaman-pemahaman sehingga pemahaman yang dilakukan dalam mainstream kita adalah pemahaman-pemahaman yang berdasarkan kepada peraturan yang ada, bukan semau-maunya kita. Ya. Dilansir dari tempo.co ya, Ganjar Pranowo copot kepala SMK Negeri 1 Saleh Rembang karena dugaan pungli. Kita baca nanti kemudian kita perhatikan betul-betul apakah itu pungli atau tidak. Tempo.co Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencopot kepala sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saleh Kabupaten Rembang karena dugaan pungutan liar atau pungli. Menurutnya, penarikan iuran tersebut dilakukan dengan dalih infak. Ya. Kita baca berikutnya. Ini menjadi menarik. Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga mengaku telah memerintahkan agar uang yang telah terkumpul dikembalikan. Kami bebas tugaskan, kemudian kami melakukan pengecekan dan minta untuk dikembalikan, ujar Ganjar melalui keterangan tertulis. Sepertinya bagus, ya. Sepertinya memang sepertinya memang terlihat bagus. Tapi kita lihat nanti, apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak. Pencopotan tersebut, kata Ganjar, dia lakukan agar kejadian serupa tak terjadi lagi di wilayahnya. Ganjar meminta masyarakat yang mengalami atau mengetahui kejadian serupa agar tak segan untuk melapor. Dia mengingatkan agar tak menarik iuran kepada siswa ataupun orang tua atau wali. Pasalnya telah ada regulasi yang mengatur larangan tersebut. Jadi kami titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepada kepala sekolah agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa agar tidak memberatkan, kata dia. Ganjar menyebut ada sejumlah cara lain yang bisa dilakukan sekolah selain menarik iuran dari siswa. Ada beberapa sekolah cukup kreatif. Dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh, tapi bukan siswa. Kasihan siswanya, tuturnya. Ya, oke. Jadi Pak Ganjar Pranowo memberikan ilustrasi bahwa ada satu solusi, yaitu dengan mengundang para alumni-alumni, kemudian disampaikan berbagai macam program-program yang ada. Ya, ini ide yang bagus. Tetapi kemudian apakah yang dilakukan oleh kepala sekolah itu juga melanggar sehingga kemudian harus dicopot? Ini menjadi menarik. Kasus ini berawal saat Ganjar menggelar pertemuan dengan siswa-siswi SMK di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat itu Ganjar kaget ketika seorang siswi mengaku membayar uang infak kepada sekolah sebesar Rp300.000. Pertanyaannya, ini tentu bukan uang anak tersebut, tetapi pasti ini adalah uang dari orang tua, ya kan? Nah, kita lanjutkan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengungkapkan berdasarkan hasil pengecekan uang hasil iuran itu rencananya digunakan membangun sarana ibadah. Dia mengungkapkan dari total 534 siswa sebanyak 460 diantaranya sudah membayar, kemudian 44 siswa tidak membayar karena tidak mampu, serta 30 siswa ya belum melakukan pembayaran. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi menarik bagi kita ya. Tentu ini menjadi menarik bagi kita ketika kemudian Pak Ganjar Pranowo mencopot itu. Nah, ternyata ini mendapatkan reaksi yang keras dari PGRI Jawa Tengah ya, dengan judul PGRI Jawa Tengah kritik Ganjar usai copot kepala sekolah karena dugaan pungli singgung isi Permendikbud. Nanti baru kita bahas apa itu Permendikbudnya. Dilansir dari Tribun Kaltim.co, kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencopot kepala sekolah ya SMK Negeri 1 Saleh Rembang Jatim menuai kritik. Dan memang PGRI harus berani karena memang itu anggotanya. Nah, untuk apa dibentuk PGRI kalau PGRI kemudian tidak memberikan atensi, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan advokasi kepada anggotanya? Nah, harusnya yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo bukan langsung melakukan pencopotan, tetapi harus dilakukan klarifikasi. Kemudian juga harus dilihat apakah ada rule-nya, apakah ada landasan perundang-undangannya, ya, sehingga itu kemudian dilakukan. Tindakan Ganjar Pranowo yang mencopot kepala sekolah SMK Negeri 1 Saleh setelah pengakuan seorang siswi ini dinilai PGRI Jawa Tengah terlalu terburu-buru, ya. Diketahui sebelumnya pengakuan seorang siswi kepada Ganjar Pranowo menjadi viral di media sosial dan berbuntut dicopotnya Widodo dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Saleh Rembang. Ya. Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Muhti menyebutkan perlu ada klarifikasi terlebih dahulu sebelum pencopotan jabatan. Ya. Muhti kemudian menyebutkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 membolehkan penggalian dana. Bahwa Permendikbud nomor 75 tahun 2016 membolehkan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan sumbangan bukan pungutan melalui komite sekolah. Ya, tetap melalui komite sekolah ya. Ini mungkin agak salah redaksi, tapi tetap melalui komite sekolah. Nah, tetapi yang tidak kalah penting di sini juga ini diatur oleh PP nomor 48 tahun 2008. Di situ dijelaskan pada pasal 51 dan pasal 52. Nanti kita buka, kita baca ya. Bisa jadi ini adalah teknis dalam pelaksanaan saja ya, teknis dalam pelaksanaan. Tetapi apakah itu semua diperbolehkan? Boleh. Artinya sesuai dengan ketentuan ya. Artinya apabila itu sesuai dengan ketentuan tentu tidak ada yang melarang ya, tetapi apabila itu kemudian keluar daripada norma, keluar daripada ketentuan, itu yang menjadi masalah. Di antaranya untuk pengembangan sarana atau prasarana pembiayaan program dan lain-lain katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon hari Jumat tanggal 14 Juli ya, seperti dikutip tribun.kaltim.co. Maksudnya infak yang dihimpun bersama komite untuk pemenuhan saran ibadah yaitu musola yang tidak wajib dan jumlahnya tidak terikat, misalnya bisa dikategorikan sumbangan. Ya, kalau dianggap pungutan kiranya perlu diklarifikasi apakah ini merupakan pungutan atau tidak atau merupakan sumbangan. Ya, dan apabila salah bisa diukur tingkat kesalahannya dan mendapatkan hukuman yang proporsional dan adil paparnya. Dia menjelaskan sanksi seharusnya ada tahapan yang mulai ringan, sedang, dan berat. Menurutnya apa yang dilakukan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Saleh Rembang bukan korupsi, artinya pengambilan kebijakan yang kurang tepat. Nah, bisa jadi ketika kemudian diklasifikasikan bahwa ini kebijakan kurang tepat, tinggal dilakukan klarifikasi. Apakah yang dilakukan pungutan itu ya? Apakah yang dilakukan pungutan itu kemudian tanpa ada surat pemberitahuan ya kepada orang tua? Apakah kemudian juga sudah dikomunikasikan dengan orang tua melalui komite dalam hal ini ya? Tentu ini menjadi
sesuatu yang harus juga dilakukan klarifikasi. Nah, tadi oleh PGRI itu disampaikan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Nah, ini diatur pada pasal 3 ya. Kita pasal 3 dan pasal 10. Kita baca saja dalam pasal 3 dan pasal 10 agar kita semua bisa mengerti ya. Nih, saya baca. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, komite sekolah bertugas untuk huruf A, enggak saya baca, huruf B ini ya, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dan masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Nah ini ya, jadi komite sekolah mempunyai diberikan kewenangan juga ya, diberikan ruang untuk mencari dana, tentu semuanya itu untuk kepentingan dunia pendidikan. Di pasal 10-nya lebih tegas lagi ya. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber dana pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Tentu berbeda antara pungutan dan sumbangan. Sumbangan itu sifatnya adalah sukarela ya. Semua pungutan itu adalah sifatnya wajib. Tentu ini menjadi berbeda ya. Nah, komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Teknisnya memang seperti itu yang harus dilakukan. Jadi memang bukan langsung kepala sekolah ANSI langsung membuat surat. Ya, saya melihat ini hanya menyangkut tentang persoalan prosedur saja. Ya, persoalan prosedur yang nampaknya bisa jadi itu sudah dilalui atau bisa jadi ini belum dilalui. Ya, karena memang dalam pemberitaan ini tidak secara jelas menyampaikan apa yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah itu. Nah, ada satu hal yang menarik di sini di dalam PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Nah, ini diatur dalam pasal 51. Ya, ini diatur dalam pasal 51. Kita baca karena saya memang juga nggak hafal ya. Pasal 51 ini. Pasal 51 di sini menjelaskan dengan sangat jelas. Ya, sebentar ya. Ini pasal 51. Pasal 51 huruf D ya. Pasal 51 huruf D. Saya baca pasal 51 ya, pasal 51 nomor 4. Ya, sebentar. Pasal 51, dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari, ini saya langsung saja di D, bantuan dari pemangku kepentingan, satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau walinya ya. Nah kemudian juga di nomor 5, dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau walinya. Nah, memang di sini sahabat-sahabat semuanya perlu juga dipertegas dalam pasal 52. Pasal 52 ini menjelaskan bahwa tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik. Penilaian ini sekurang-kurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Ya, artinya di sini
ada ada ruang di sini ya, ada ruang. Nah, memang yang terpenting bagi kita adalah Pak Ganjar Pranowo harusnya itu memberikan klarifikasi melalui Dinas Pendidikan tentunya, ya, Dinas Pendidikan Provinsi dan juga melalui KCD mungkin untuk memanggil kepala sekolah dan juga komite sekolah. Apakah tahapan-tahapan itu sudah dilakukan atau belum? Kalau tahapan-tahapan sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Ya, tentu ini tidak menjadi masalah karena ini sudah diatur dalam pasal 3 dan juga pasal 10. Ini sudah jelas sekali diatur di sana. Artinya apa? Ya tidak ada masalah. Tinggal memang kalau ini belum dilakukan, ya memang ini ada persoalan prosedur, ya, ada prosedur saja, ya. Nah, tetapi apakah boleh atau tidak? Ya, persoalannya boleh dengan catatan memang harus melalui tahapan-tahapan yang benar, prosedur yang benar. Apalagi kemudian dengan dalih infak, ya, ini kalimatnya memang jangan kemudian persoalan infak, ya, karena toh juga itu untuk dibangun musola, ya, bukan untuk kepentingan guru, bukan untuk kepentingan kepala sekolah, tetapi juga untuk kepentingan sarana ibadah, dan itu diperbolehkan. Ya, itu saja. Semoga ini menjadi pencerahan dan ya kita berharap agar proses klarifikasi dan tidak kemudian langsung mencopot. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.